Shalom, terpuji nama Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati dikasihi Tuhan, persekutuan Jemaat Gemim Abraham Seru Sintra, dimanapun kita berada di saat ini, di rumah kita masing-masing, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam persekutuan ibadah di minggu yang ketiga di bulan April tahun 2020 ini. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, diundang kita untuk berdiri. Kita angkat satu pujian, sebab Dia hidup. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara jemaat Tuhan, nas pembimbing kita dalam persekutuan ibadah ini terambil dalam 1 Petrus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketiga. 1 Petrus pertama ayatnya yang ketiga. Begini bunyi firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kita angkat pujian, terpujilah Allah. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah Putranya kudus, mengangkat manusia serta menembus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Jemaat silakan duduk. Saudara jemaat Tuhan, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kepadanya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, di dalam Yesus Kristus yang telah bangkit mengalahkan maut,
Kami bersyukur di hari Minggu yang mulia ini Tuhan, hari yang Engkau anugerahkan bagi kami, persekutuan Jemaat Abraham Sarusentra, untuk ada dalam persekutuan ini bersama dengan keluarga kami masing-masing. Kami mau memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan, oleh karena kami mau bersyukur atas segala anugerah yang Engkau sediakan bagi kami. Sambil kami ya Tuhan Allah ada dan membawa dalam pengakuan dosa kami atas setiap kesalahan dan dosa yang telah kami lakukan melawan kehendak Tuhan. Tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Tuhan, apa yang kami katakan, apa yang kami pikirkan, dan apa yang kami lakukan. Ya Tuhan Allah, kami bermohon, terkadang dalam ketidaksadaran kami, oleh karena berbagai pergumulan kehidupan kami, oleh karena berbagai kesibukan aktivitas kami seringkali tidak dapat mendengar suara Tuhan. Kami mohon pengampunan, pengasihan dari Tuhan. Karena hanya kepadamu lah ya Tuhan Allah kami membutuhkan belas kasihan. Kasihanilah kami ya Tuhan Allah, dan biarlah kiranya pengampunan-Mu dianugerahkan bagi kami. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara jemaat Tuhan, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadapan Allah. 1 Timotius 1 ayat 15 bagian A sebagai pemberitaan anugerah Allah. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Kita angkat pujian, dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Damai dan harapanku hanya oleh darah Yesus. Allah membenarkanku hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur di saat ini Tuhan, karena Engkau mau berfirman bagi kami, dan kami mau mendengarkan, bahkan kami mau melakukannya Tuhan. Maka bermohon kami ya Bapa di sorga, kuasa Roh-Mu yang kudus menuntun kami, menguasai kami, sehingga hanya kebenaran firman-Mu ya Tuhan Allah, dan hanya suara-Mu ya Tuhan kami boleh mendengar, dan kami membuka hati kami
sehingga firman-Mu ya Tuhan Allah masuk dalam hati kami dan diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk kami melakukannya. Tolonglah hamba-Mu ini ya Tuhan Allah, untuk Engkau pakai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Saudara jemaat Tuhan, di minggu yang ketiga ini kita akan dituntun oleh satu kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Yohanes. Yohanes pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-18. Sekali lagi, Yohanes pasal 20 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-18. Bagian firman Tuhan ini saya membacakannya. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya." Demikian bacaan firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
Saudara jemaat Tuhan, diundang kita berdiri. Bersama kita akan mengucapkan pengakuan iman Nisia Konstantinopel. Kita mulai. Aku percaya kepada satu Allah Bapa, yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia, yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang adalah Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaran para nabi. Aku percaya kepada satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Masyurkan Rajamu. Masyurkan Rajamu, Allah Maha Besar. Ucapkan syukurmu, bernyanyi bergemar. Suaramu dan hatimu berpadu muji Tuhanmu. Ya, terpuji nama Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati dikasihi Tuhan, bersyukur kita boleh ada di persekutuan ini, yang boleh kita nikmati bersama dengan keluarga kita masing-masing di rumah kita, bersama suami, istri, orang tua, anak-anak dan cucu-cucu kita. Semoga harapan kita terus diberikan kesehatan dan kekuatan. Kita bersyukur bahwa kita boleh ada di minggu yang ketiga ini, yang masih ada dalam suasana pasca kebangkitan Yesus. Saudara-saudara, kita akan dituntun dengan satu kebenaran firman Tuhan melalui kisah ataupun cerita peristiwa perjumpaan antara Maria dengan Yesus. Saudara-saudara, cerita ini merupakan lanjutan dari kisah sebelumnya, dari perikop tentang kebangkitan Yesus. Dalam cerita ini dituliskan bahwa Maria Magdalena masih berada di sekitar kubur Yesus, dan setelah beberapa murid Yesus pergi meninggalkan kubur itu, Maria menangis, kemudian ia masuk ke dalam kubur. Di dalam Maria melihat ada dua orang malaikat yang berpakaian putih. Yang satu berada di dekat kepala Yesus dan yang lain di kaki Yesus. Saudara-saudara, kita melihat bahwa ada kerinduan yang begitu dalam dari Maria Magdalena untuk menemui Yesus. Kenapa saudara-saudara?
Karena Maria sangat mengasihi Yesus. Saya yakin saudara-saudara kita pun mempunyai kerinduan yang sama untuk berjumpa dengan Yesus. Meskipun saudara-saudara saat ini kita tidak dapat berjumpa secara fisik seperti Maria Magdalena dan beberapa murid Yesus yang lain. Tetapi kita percaya saudara-saudara, ketika kita ada di tengah-tengah persekutuan keluarga kita, kita sementara berjumpa dan dijumpai oleh Yesus. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, selanjutnya malaikat berkata kepada Maria, "Ibu, kenapa engkau menangis?" Maria pun secara spontan menjawab bahwa Yesus yang adalah Tuhannya telah diambil orang. Jadi saudara-saudara, Maria menganggap bahwa jenazah Yesus, jasad Yesus telah dicuri orang. Di sini juga kita akan melihat bahwa Maria menunjukkan suasana hati yang sangat sedih sampai ia menangis. Maria mungkin merasa kehilangan dan akan kehilangan selama-lamanya akan Yesus, karena dia tidak akan lagi berjumpa dengan Yesus. Saudara-saudara, di saat Maria mengatakan ini, Maria tidak tahu, Maria tidak sadar bahwa ternyata Yesus telah ada berdiri dekat Maria, yaitu posisinya di belakang Maria. Maria dikagetkan dengan suara Yesus, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Saudara-saudara, mungkin kalau kita membayangkan Maria mengalami kekejutan, pasti ia kaget dengan suara itu. Tetapi saudara-saudara, apa yang terjadi sesudah suara itu ia dengar? Sekalipun Yesus telah menyapa Maria, saudara-saudara, ternyata Maria belum sadar bahwa itu adalah Yesus. Justru Maria menyangka bahwa orang yang bersuara itu adalah orang yang bertugas sebagai penunggu taman. Saudara-saudara, seperti Maria dalam ketidaksadaran itu, kita pun terkadang ada dalam ketidaksadaran itu. Ketidaksadaran kita akan hadirnya Yesus di saat kita sedang mencari Yesus. Kita terkadang tidak sadar oleh karena ketidaktahuan kita, yang mungkin kita sementara dipenuhi dengan kesedihan, kita sementara dipenuhi dengan kegelisahan, kita sementara dipenuhi bergelut dengan pergumulan kita, sehingga kita tidak mampu mendengar apakah itu suara Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita atau bukan. Saudara-saudara, 2 kali orang menyapa Maria. Yang pertama disebut sebagai malaikat menyapa Maria. Dan yang kedua adalah Yesus sendiri juga menyapa Maria.
Saudara-saudara, berapa kali Yesus telah menjumpai kita? Berapa kali Yesus telah menemui kita, dan berapa kali Yesus telah menyapa kita? Mungkin saudara-saudara di tengah pergumulan kehidupan keluarga kita, di tengah pergumulan pandemi virus corona saat ini, saudara-saudara, dengan begitu besarnya dampak yang kita rasakan, saudara-saudara, di semua sektor, termasuk di tengah-tengah keluarga kita, termasuk di tengah-tengah persekutuan kita, di gereja kita. Kita tidak dapat mendengar suara Yesus karena kita masih bergumul dan kita hanya fokus pada pergumulan kita hanya fokus pada kegelisahan kita. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ketika kita terbawa oleh karena pergumulan kita, terbawa oleh karena kegelisahan dan kesedihan kita, maka kita tidak mampu, kita tidak peka mendengar suara Tuhan yang mungkin saat ini sementara menyapa kita, sementara menyapa suami, menyapa istri, menyapa orang tua kita, menyapa anak-anak kita, menyapa cucu-cucu kita. Di sini kita melihat, saudara-saudara, bahwa ketika Yesus kembali menyapa Maria dengan menyebut nama Maria, Maria, Maria pun disadarkan. Dengan spontan respon dari Maria berkata, Rabuni, yang artinya guru. Saudara-saudara, Maria menaruh hormat yang sangat dalam kepada Yesus sebagai gurunya, bukan sebagai anak yang dikandung olehnya dalam kuasa Roh Kudus Tuhan. Tetapi Maria mau mengagungkan Tuhan, menghormati Tuhan, sehingga ia menyapa yang menyebut guru. Akhirnya saudara-saudara, Maria sadar bahwa yang bersuara itu adalah Yesus. Maria mulai mengenal bahwa yang ada di belakangnya adalah Yesus. Dan ini saudara-saudara menunjukkan bahwa kita pun harus lebih dekat, kita pun harus lebih bergaul akrab dengan firman Tuhan dan di dalam doa, supaya benar-benar kita lebih dekat dan lebih dalam mengenal Yesus. Kenapa, saudara-saudara? Supaya kita bisa mendengar sapaan Yesus, bukan mendengar suara hati kita, bukan mendengar suara pemberontakan kita, bukan mendengar suara kegelisahan kita, bukan mendengar suara kekhawatiran, ketakutan kita, saudara-saudara, di saat-saat ini. Tetapi kita dimampukan untuk mendengar suara Tuhan. Saudara-saudara, selanjutnya Yesus berkata kepada Maria, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku untuk mengatakan bahwa dia akan pergi kepada Bapanya yang juga adalah Bapa mereka, kepada Allah mereka yang juga adalah Allah mereka. Saudara-saudara, perkataan Yesus ini membangunkan dan membangkitkan iman daripada Maria Magdalena. Maria dikuatkan, Maria diberikan semangat yang baru, spirit yang baru. Untuk apa, saudara-saudara? Untuk mengabarkan bahwa Maria telah melihat Yesus
Yesus yang adalah Tuhan mereka, yang adalah Tuhan kita, benar-benar telah bangkit. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, akhirnya saudara-saudara, pergumulan, kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran, dan kesedihan dari Maria terganti oleh penghiburan Yesus, terganti oleh penguatan Yesus yang memberi dorongan dengan kuasa Yesus kepada Maria untuk segera bertindak, segera pergi menyampaikan kabar sukacita. Dan apa yang dilakukan Maria? Ia segera bergegas pergi menjumpai murid-murid Yesus, dan ia mengatakan seperti apa yang Yesus katakan, bahwa aku telah melihat Tuhan. Dan Yesus sendiri yang mengatakan itu. Saudara-saudara, kita butuh kacamata iman untuk melihat dan percaya akan hal ini, saudara-saudara. Kita percaya bahwa Yesus yang telah dilihat oleh Maria telah bangkit. Kita pun percaya hari ini kita sementara berjumpa dengan Yesus karena ia telah bangkit. Saudara-saudara yang diberkati dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa Maria bertindak karena imannya. Ia telah melihat Tuhan. Ia percaya bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dan mengabarkannya kepada orang lain, kepada murid-murid Yesus. Kita melihat bahwa Yesus telah menyapa Maria dan Maria telah menyapa murid-murid Yesus. Kita pun diajak saudara-saudara, sekalipun saat ini kita tidak dalam perjumpaan dengan Yesus secara fisik, namun kita percaya bahwa kita pun dapat menyampaikan sapaan ini, menyapa saudara-saudara kita, menyapa suami kita, menyapa istri kita, menyapa anak-anak kita, menyapa orang tua, cucu-cucu kita dengan kasih, menyapa dengan hormat dan dalam ketulusan hati. Sehingga saudara-saudara, kita percaya bahwa sapaan kita akan mendorong dan menguatkan kita, akan mendorong dan menghiburkan keluarga kita, menghiburkan dan menggantikan segala apa yang kita khawatirkan, segala apa yang kita takutkan dan kita gumuli bersama. Saudara-saudara, inilah yang menjadi tindakan kita sebagai orang percaya atas doa-doa kita. Kita peduli bagi sesama kita di saat-saat pergumulan dunia di saat ini dengan adanya pandemi virus corona ini. Sekaligus saudara membawa pesan sukacita bahwa Yesus telah bangkit. Kita akan bersaksi kepada keluarga, jemaat dan masyarakat, dan kita bersaksi bagi bangsa ini, saudara-saudara, bersaksi tentang kasih Yesus. Dan Yesus mampu untuk bertindak dengan cara Yesus dan dengan waktu dari Tuhan Yesus untuk mengatasi segala pergumulan kita. Bahkan saudara-saudara, sapaan-sapaan kita akan menjadi kokoh, mengokohkan keluarga, mengokohkan jemaat, bahkan mengokohkan kita sebagai warga masyarakat, sebagai satu bangsa di negara yang kita cintai ini, untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ini. Terpuji nama Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang diberkati dikasihi Tuhan, mari kita bersyukur, kita membawa ataupun memberikan persembahan yang sudah kita siapkan. Sambil kita memberikan persembahan pujian, mari puji Raja Sorga. Mari puji Raja Sorga, persembahan bawalah, ditebus
Saudara jemaat Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan, karena Engkau telah melayakkan kami persekutuan Jemaat Gemim Abraham Saro Sentra untuk ada menikmati persekutuan yang bersuka cita ini, masih dalam suasana pasca kebangkitan Yesus Kristus. Kami bersyukur Engkau tetap memberikan kami semangat dan ada kekuatan dari kuasa Roh-Mu yang kudus yang terus mendorong dan memberikan motivasi bagi kami untuk tetap mengerjakan tugas tanggung jawab pelayanan kami, tugas tanggung jawab pekerjaan di rumah kami, peran-peran kami masing-masing. Terima kasih Bapa di sorga. Engkau telah berfirman bagi kami ya Bapa di sorga, dan kami telah mendengarkan bersama. Kami bersyukur Tuhan. Kami percaya Engkau masih mengasihi kami. Dengan kebenaran firman-Mu yang kami dengar ya Tuhan Allah, seperti Engkau menyapa Maria, maka kami yakin, kami percaya saat ini juga ya Tuhan Allah, di tengah-tengah keluarga ini, di tengah-tengah persekutuan kami saat ini, Engkau sementara menjumpai dan menyapa kami. Terima kasih ya Tuhan Allah. Biarlah kiranya sapaan Tuhan yang penuh kasih ini, kami semua boleh mendengarnya, sehingga memberikan kami semangat untuk terus melanjutkan perjuangan kehidupan yang telah Engkau anugerahkan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan Allah. Berkati persembahan yang telah kami berikan, semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Tuhan, berdoa kami untuk semua pemimpin yang ada di tengah-tengah bangsa dan negara ini, mulai dari pusat pemerintah provinsi Sulawesi Utara dan pemerintah kota Manado. Kiranya Engkau berkati ya Tuhan Allah. Kami percaya mereka sementara berjuang di tengah-tengah pergumulan bangsa, bahkan dunia ini ya Tuhan Allah, dengan adanya pandemi virus corona ini. Ya Tuhan, berikan hikmat, berikan akal dan bijaksana bagi Bapak Presiden dan Wakil Presiden dan semua kementerian yang ada, yang bersama-sama ya Tuhan Allah bergandengan tangan dengan legislatif, dengan yudikatif, bahkan kepolisian dan tentara nasional Indonesia. Bergandengan tangan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, diberkati Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur, juga Kota Manado yang kami cintai ini diberkati Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota dan semua jajaran yang ada. Ya Tuhan, kami memohon Engkau pakai hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka kesehatan bersama dengan keluarga mereka Tuhan, sehingga mereka terus dimampukan oleh Tuhan dalam segala pekerjaan dan karya Roh Kudus Tuhan, untuk bersama-sama dengan rakyat Indonesia, bersama-sama dengan masyarakat yang ada, bergandengan tangan memutus mata rantai penyebaran virus corona ini. Terima kasih Bapak. Berdoa kami untuk hamba-hamba-Mu Tuhan
dimanapun mereka berada dalam tugas tanggung jawab pelayanan mereka. Diberkatilah ya Tuhan, termasuk bagi semua rekan-rekan hamba Tuhan yang ada di wilayah pelayanan gereja Masehi Injili di Minahasa. Bahkan khususnya kami yang ada di Jemaat Gemim Abraham Seru Sintra. Berkati pelayan khusus yang ada, Syamanas Penatua, para pendeta. Diberkati semua perangkat pelayanan yang ada, pegawai tata usaha, kostor, komisi-komisi kerja, UPK yang ada. Bahkan Engkau berkati saudara-saudara kami, hamba-hambamu yang saat ini Engkau pakai untuk ada bersama-sama dalam persekutuan ini di rumah-Mu ini Tuhan. Bertugas dalam segala talenta mereka masing-masing. Engkau berkati ya Tuhan Allah. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini, ketika mereka menikmati persekutuan ibadah di saat ini, meskipun hanya melalui channel YouTube live streaming maupun melalui pengeras suara toa, tetapi kami percaya Bapa di sorga, Engkau sementara beracara bagi keluarga-keluarga, bagi jemaat-Mu ya Tuhan Allah. Engkau sementara beracara bagi pribadi lepas pribadi kami, masing-masing kami Tuhan, untuk mendengar suara-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati jemaat-Mu Tuhan. Mulai dari balita, anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, bahkan sampai orang tua kami yang sudah lanjut usia, diberkati oleh Tuhan. Lawatan Tuhan mereka nikmati, diberikan kekuatan, kesehatan. Engkau menghibur mereka ya Tuhan Allah, dan Engkau menjadi sahabat mereka. Seperti Engkau menyapa Maria, maka Engkau pun menyapa saudara-saudara kami ini, menyapa jemaat kami ini ya Tuhan Allah. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami, keluarga-keluarga kami yang belum sempat berada bersama dengan kami saat ini, dimanapun mereka berada, Engkau memberkati mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang di sepanjang minggu yang telah berjalan ini boleh menikmati anugerah Tuhan, ditambahkan setahun usia, bahkan kehidupan keluarga diberkati dalam penyertaan Tuhan. Memberkati kehidupan Rafael Aprilio Rumagit, Bapak Boni Sagai, Ibu Adeline Manderos, Saudara Cakra Semolang, Ibu Anita Hamid, Ibu Eva Lengkong, Bapak Ian Fredrik Tumewu, Ibu Paula Wakari, Saudara Miracle George, Ibu Mika Kantohe. Bahkan Engkau yang telah memberikan syukur bagi keluarga-keluarga yang menikmati penyertaan Tuhan, diberkati. Keluarga Langi Pantau, keluarga Terok Mamahit, dan keluarga Rumagit Simbar. Terima kasih Bapa di sorga. Kiranya mereka boleh bersyukur atas anugerah Tuhan. Bergumul kami dengan saudara-saudara kami yang sementara membutuhkan pertolongan jamahan tangan kasih Tuhan, untuk mereka boleh menikmati kekuatan yang baru, pemulihan atas kekuatan dan kesehatan mereka. Jamalah saudara-saudara kami ini ya Tuhan Allah. Engkau berikan kesehatan dan kekuatan yang baru bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Ya Bapa di sorga, perjalanan kami masih panjang. Kami yakin berjalan bersama Tuhan, Engkau mengiring kami
kami pun diberi damai dan sejahtera. Maka terpuji-pujilah Engkau ya Bapa di sorga. Ini kami yang berdoa, ini kami yang bersyukur dan selalu memohon kepada Tuhan. Hanya kepadamu lah ya Tuhan Allah yang berkuasa atas dunia ini, yang berkuasa atas setiap peristiwa, bahkan pandemi virus corona ini. Terjadilah ya Tuhan Allah sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak, ini kami yang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bawa doa ini, kami sempurnakan dengan mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara jemaat Tuhan, diundang kita berdiri. Kita akan menutup persekutuan ibadah ini. Kita angkat satu pujian, pengharapanku hanya Yesus saja. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku, Yesus Dia harapanku. Saudara jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Amin. 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 Ya, terpuji nama Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan, ibadah kita selesai. Selamat kita berhari Minggu. Salam kasih dari kami, mewakili Badan Pekerja Majelis Jemaat, kepada Bapak Ibu, saudara-saudara, keluarga dimanapun kita berada, untuk selalu jaga kesehatan, tetap kita stay at home, dan tetap kita berdoa. Kita yakin bahwa Tuhan tetap menyertai kita. Terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.